Permainan jelangkung di kos yang membawa petaka. Raina menghela napas panjang, menatap lenggit-lenggit kamar kosnya yang kusam. Kosan Dahlia, begitu namanya, adalah hunian sederhana yang terletak di gang sempit pinggiran kota di Jawa Tengah. Lembab, pengap, dan seringkali terasa aneh, terutama di malam hari. La sudah 2 semester tinggal di sini. Memilihnya karena letaknya yang dekat dengan fakultas dan harganya yang terjangkau. Namun, semakin lama, Raina merasakan ketidaknyamanan yang merayap. Bukan karena kosan itu sendiri, melainkan karena penghuninya. La berbagi kosan dengan 3 orang lainnya. Siti, mahasiswa teknik yang pendiam dan selalu berkutat dengan komputernya. Bu Lastri, seorang guru SD yang ramah, namun menyimpan banyak kesedihan di matanya. Dan yang paling baru, gadis, mahasiswa filsafat yang gemar berbicara tentang hal-hal mistis dan gaib. Gadis inilah yang membuat suasana di kosan Dahlia menjadi lebih mencekam. Semuanya bermula 2 minggu lalu. Gadis yang juga anak pemilik kos datang dengan membawa sebuah gayung air tua, terbuat dari tempurung kelapa yang sudah menghitam dimakan usia. Gayung itu dihias dengan kain lusuh berwarna merah dan kuning, serta seutas benang hitam yang melilit di sepanjang gagangnya. Raina bertanya, dan gadis menjawab dengan senyum misterius. "Ini warisan dari kakekku," katanya. "Gayung ini bisa membuka pintu ke dunia lain." Raina mengerutkan kening. La tidak terlalu percaya pada hal-hal seperti itu. Namun jawaban gadis membuatnya penasaran. Bu Lastri hanya menggelengkan kepala dengan tatapan prihatin. Sementara Siti tetap fokus pada layarnya, seolah tidak memperdulikan percakapan mereka. Malam pertama gadis membawa gayung itu, suasananya langsung berubah. Udara terasa lebih berat, dan Raina merasakan bulu kuduknya meremang. Gadis menyuruh mereka berkumpul di ruang tengah kosan. La meletakkan gayung itu di atas meja kayu yang sudah usang, lalu mulai membacakan mantra-mantra aneh yang Raina tidak mengerti bahasanya. "Kita akan bermain jailangkung," kata gadis dengan nada serius. "Ini adalah cara untuk berkomunikasi dengan makhluk halus. Jangan takut, aku akan melindungimu." Raina menelan ludah. Ia tidak suka dengan ide ini, tapi tidak ingin terlihat pengecut di depan gadis. Siti akhirnya mengangguk pelan, tampak tertarik dengan apa yang sedang terjadi. Bu Lastri hanya menarik napas dalam-dalam. Wajahnya pucat pasi. Mereka semua menyentuh gayung itu dengan ujung jari. Gadis melanjutkan mantra-mantranya. Suaranya semakin keras dan bergetar. Tiba-tiba, gayung itu mulai bergerak sendiri, sedikit demi sedikit. Raina merasakan jantungnya berdegup kencang. La mencoba melepaskan tangannya, tapi seolah ada kekuatan gaib yang menahannya. "Ada yang datang," bisik gadis. Suaranya penuh antisipasi. "Siapakah namamu?" Gayung itu bergerak lebih cepat, seolah menjawab pertanyaan gadis. La menggambar huruf-huruf di atas meja kayu yang berdebu. Mereka semua terpaku, berusaha membaca pesan misterius itu. Lia jawab. Raina terbata-bata, membaca huruf demi huruf yang terbentuk. Gadis tersenyum lebar. "Benar, Lia. Entitas apa kamu, Lia?" Gayung itu kembali bergerak, menggambar huruf-huruf baru. Kali ini, jawabannya lebih aneh dan menakutkan. Setan Raina membacanya dengan suara bergetar. Suasana hening seketika. Mereka semua terkejut dengan jawaban itu. Gadis tampak bingung, tapi tetap berusaha mengendalikan situasi. "Mungkin ini hanya jebakan," katanya. "Kita harus bertanya lebih banyak." Namun, Raina sudah merasakan rasat buruk. La merasa ada sesuatu yang salah. Ada kekuatan jahat yang sedang bermain-main dengan mereka. La ingin menghentikan permainan ini, tapi gadis tidak mengizinkannya. Permainan itu terus berlanjut. Semakin lama semakin aneh. Pertanyaan-pertanyaan gadis semakin rumit dan provokatif. Jawabannya pun semakin membingungkan dan menakutkan. Raina merasa siuliola. Ia sedang berbicara dengan entitas yang sangat kuat dan berbahaya. Saat itu juga, Raina mulai merasakan perubahan aneh dalam dirinya. Ia menjadi lebih sensitif terhadap suara-suara halus, lebih peka terhadap perubahan suhu, dan lebih mudah merasa cemas dan gelisah. La seringkali merasa ada seseorang yang mengawasinya. Bahkan ketika ia sedang sendirian di dalam kamar, gadis sepertinya tidak menyadari hal ini.
La semakin terobsesi dengan permainan jailangkung itu. Bahkan seringkali memainkannya sendirian di tengah malam. Siti mencoba menasihatinya, tapi gadis tidak mendengarkannya. Bulastri hanya diam membisu, seolah sudah pasrah dengan nasibnya. Suatu malam, Raina terbangun dari tidurnya karena suara bisikan yang lirih. Bisikan itu terasa sangat dekat, seolah-olah berasal dari dalam kepalanya. La mencoba mengabaikannya, tapi bisikan itu semakin keras dan jelas. Raina, Raina, bisik suara itu. Aku tahu apa yang kamu inginkan. Raina, La tahu bahwa suara itu bukan berasal dari manusia. La mencoba menutup telinganya, tapi bisikan itu tetap saja terdengar. Aku bisa membantumu meraih semua impianmu. Bisik suara itu lagi. Asalkan kamu mau bekerja sama denganku. Raina terkejut. Bagaimana mungkin makhluk itu tahu apa yang ia inginkan? La memang memiliki banyak impian yang belum tercapai. La Engine menjadi penulis terkenal. Ia ingin bepergian keliling dunia. Ia ingin menemukan cinta sejati. Tapi ia tidak pernah menyangka bahwa ada makhluk gaib yang bisa membantu mewujudkan impian-impian itu. Siapa kamu? Tanya Raina dengan suara gemetar. Bisikan itu tertawa kecil. Aku adalah temanmu. Aku adalah orang yang bisa membantumu meraih kebahagiaan. Raina semakin takut. La tahu bahwa ia tidak boleh percaya pada makhluk itu. La sudah membaca banyak cerita tentang orang-orang yang terjerat dalam perjanjian dengan makhluk gaib dan berakhir dengan nasib yang tragis. Pergi, teriak Raina. Aku tidak butuh bantuanmu. Bisikan itu menghilang, tapi Raina tetap merasakan kehadirannya di sekitarnya. Ia tidak bisa tidur lagi malam itu. La duduk di tepi tempat tidurnya, menggigil ketakutan. Keesokan harinya, Raina menceritakan pengalamannya kepada Siti. Siti mendengarkan dengan seksama. Wajahnya penuh kekhawatiran. Ini berbahaya. Raina, kata Siti, kamu harus menjauhi gadis dan permainan jailangkung itu. Aku khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi. Raina mengangguk setuju. La sudah memutuskan untuk tidak lagi ikut bermain jailangkung. La juga akan mencoba membujuk gadis untuk menghentikan kegiatannya. Namun, semuanya tidak semudah yang Raina bayangkan. Gadis semakin terpengaruh oleh kekuatan gaib yang ia panggil. La menjadi lebih aneh, lebih pendiam, dan lebih tertutup. La seringkali berbicara sendiri, dan tatapannya kosong tanpa ekspresi. Suatu sore, Raina melihat gadis sedang berbicara dengan gayung itu di depan mata. La seolah-olah sedang bernegosiasi dengan makhluk halus. Raina merasa ngeri melihat pemandangan itu. La tahu bahwa gadis sudah kehilangan kendali. Gadis, berhenti, teriak Raina. Kau sudah gila. Gadis menoleh, menatap Raina dengan tatapan dingin. Diamlah, Raina, katanya dengan suara datar. Kau tidak mengerti apa-apa. Raina mencoba mendekati gadis, tapi gadis mendorongnya dengan kasar. Raina terjatuh ke lantai, merasa sakit di punggungnya. Jangan ikut campur urusanku, kata gadis. Aku sedang melakukan sesuatu yang penting. Raina bangkit dan berlari keluar kamar kosan. La merasa putus asa dan ketakutan. La tidak tahu apa yang harus ia lakukan. La mencari Siti, berharap bisa mendapatkan bantuan. Siti mendengarkan cerita Raina dengan wajah muram. Aku sudah berusaha menasehatinya, Raina, kata Siti. Tapi dia tidak mau mendengarkan. Aku takut dia sudah terlalu jauh. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Raina. Siti menghela napas panjang. Aku tidak tahu. Mungkin kita harus meminta bantuan Bulastri. Mereka berdua mencari Bulastri di kamarnya. Mereka mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban. Mereka membuka pintu dengan paksa dan menemukan Bulastri terbaring lemas di lantai. Wajahnya pucat pasi dan bibirnya membiru. Bulastri, teriak Raina, panik. Siti segera memeriksa denyut nadi Bulastri. Dia masih hidup, tapi kondisinya sangat lemah, katanya. Kita harus membawanya ke rumah sakit. Mereka bergegas membawa Bulastri ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa Bulastri mengalami serangan jantung. Namun, Raina dan Siti merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari itu. Mereka yakin bahwa Bulastri menjadi sakit karena pengaruh jahat dari permainan jailangkung itu. Di rumah sakit, Bulastri mulai bercerita. La mengatakan
bahwa ia sudah lama mengetahui tentang keberadaan gayung air tua milik gadis. Lah mengatakan bahwa gayung itu adalah pusaka keluarga gadis yang diwariskan dari generasi ke generasi. La juga mengatakan bahwa gayung itu memiliki kekuatan gaib yang sangat besar. Kakek gadis adalah seorang dukun, kata Bulastri dengan suara lemah. Dia menggunakan gayung itu untuk berkomunikasi dengan makhluk halus. Tapi dia juga memperingatkan bahwa gayung itu bisa berbahaya jika digunakan oleh orang yang tidak berpengalaman. Gadis tidak mendengarkan peringatan kakeknya. Lanjut Bulastri. Dia terlalu terobsesi dengan kekuatan gaib. Dia ingin menggunakan gayung itu untuk meraih kekuasaan dan kemewahan. Raina dan Siti terkejut mendengar cerita Bulastri. Mereka tidak menyangka bahwa gadis memiliki latar belakang yang begitu misterius. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Raina. Bulastri menghela napas panjang. Aku tidak tahu, tapi aku yakin bahwa kita harus menghentikan gadis sebelum dia melakukan sesuatu yang lebih berbahaya. Ada satu cara, kata Siti tiba-tiba. Kakek buyutku dulu sering menangani kasus seperti ini. Ada ritual pemulihan yang bisa dilakukan untuk mengembalikan keseimbangan. Tapi ritual ini harus dilakukan di tempat yang sakral. Tempat yang sakral seperti apa? Tanya Raina. Di dekat petilasan kuno, di desa sebelah, di hutan bambu yang katanya dulunya tempat pertapaan. Jawab Siti. Ritualnya cukup panjang dan kita butuh perlengkapan khusus. Raina mengangguk setuju. Mereka harus melakukan apa saja untuk menyelamatkan gadis dan menghentikan teror di kosan Dahlia. Mereka memutuskan untuk kembali ke kosan Dahlia dan mencari tahu apa yang sedang dilakukan gadis. Sesampainya di sana, mereka menemukan gadis sedang berdiri di depan gayung air tua, membaca mantra-mantra aneh. Suasana di kosan terasa sangat mencekam. Udara terasa dingin dan ada bau busuk yang menyengat. Raina dan Siti mencoba mendekati gadis, tapi gadis menghalangi mereka. La menatap mereka dengan tatapan marah. Jangan ikut campur urusanku, teriak gadis. Aku sudah dekat dengan tujuanku. Gadis, kau sudah gila, teriak Raina. Kau harus berhenti. Aku tidak gila, jawab gadis. Aku sedang melakukan sesuatu yang penting. Aku akan menjadi orang yang paling kuat di dunia. Gadis mengangkat tangannya, dan gayung air tua itu mulai bergerak sendiri. La melayang di udara, berputar-putar dengan cepat. Raina dan Siti merasa takut dan bingung. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tiba-tiba, gayung itu melesat ke arah Raina dan Siti. Mereka menghindar dengan cepat, tapi gayung itu tetap saja mengejar mereka. Raina dan Siti berlari keluar kosan, mencoba menyelamatkan diri. Mereka berlari sekuat tenaga, menyusuri genggang sempit belakang kampus. Mereka terus berlari, hingga mereka tiba di hutan bambu yang Siti ceritakan. Mereka kelelahan dan ketakutan. Kita harus melakukan ritualnya sekarang, kata Siti dengan napas terengah-engah. Sebelum gadis semakin kuat, mereka segera mencari petilasan kuno yang Siti maksud. Petilasan itu berupa sebuah gundukan tanah yang ditumbuhi akar pohon dan semak belukar. Di atas petilasan itu terdapat sebuah batu besar yang sudah lumut dan berlumut. Siti menjelaskan ritual yang harus dilakukan. Mereka harus membakar dupa, membacakan mantra-mantra tertentu, dan mempersembahkan sesajen kepada makhluk gaib yang bersemayam di petilasan itu. Raina dan Siti segera melaksanakan ritual itu dengan seksama. Mereka membakar dupa, membacakan mantra-mantra yang Siti ajarkan, dan mempersembahkan sesajen berupa bunga, buah-buahan, dan kemenyan. Saat mereka sedang melakukan ritual, tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Raina dan Siti menoleh dan melihat gadis berdiri di depan mereka. Wajahnya pucat pasi dan matanya merah menyala. Kalian mengganggu urusanku, teriak gadis. Aku tidak akan membiarkan kalian menghentikanku. Gadis mengangkat tangannya, dan gayung air tua itu kembali melayang di udara. La melesatkan gayung itu ke arah Raina dan Siti. Namun,
Kali ini gayung itu tidak mengenai mereka. Gayung itu berhenti di udara. Seolah-olah ada kekuatan gaib yang menghalanginya. Raina dan Siti terkejut. Tiba-tiba, petilasan itu mulai bergetar. Tanah di sekitar mereka bergetar, dan akar pohon mulai bergoyang. Mereka mendengar suara gemuruh yang keras, dan melihat cahaya terang yang menyilaukan mata. Cahaya itu semakin lama semakin terang, hingga akhirnya menutupi seluruh area hutan bambu. Raina dan Siti memejamkan mata, tidak berani melihat apa yang sedang terjadi. Setelah beberapa saat, cahaya itu mulai meredup. Raina dan Siti membuka mata dan melihat pemandangan yang menakjubkan. Gadis terbaring lemas di tanah, tidak sadarkan diri. Gayung air tua itu tergeletak di sampingnya, tampak tidak berdaya. Petilasan itu kembali tenang, dan udara terasa segar dan bersih. Raina dan Siti merasa lega. Mereka berhasil menghentikan teror di kosan Dahlia. Mereka berhasil menyelamatkan gadis dari pengaruh jahat. Mereka membawa gadis kembali ke kosan dan merawatnya hingga sadar kembali. Gadis tidak ingat apa yang telah terjadi. La hanya merasa pusing dan lelah. Setelah kejadian itu, gadis berjanji untuk tidak lagi bermain jailangkung. La juga berjanji untuk tidak lagi menggunakan gayung air tua milik kakeknya. La menyadari bahwa kekuatan gaib itu berbahaya dan bisa merusak hidupnya. Kosan Dahlia kembali tenang dan damai. Raina dan Siti bisa tidur nyenyak tanpa dihantui oleh suara-suara bisikan yang menakutkan. Bu Lastri juga kembali sehat dan ceria. Raina tidak pernah melupakan pengalaman mengerikan yang ia alami di kosan Dahlia. La selalu ingat tentang bahaya yang mengintai di balik dunia gaib. La belajar untuk menghormati kekuatan alam dan untuk menjauhi hal-hal yang bisa membahayakan dirinya dan orang-orang di sekitarnya.